Di kehidupan sempit, sudut kota perundungan kerap terjadi di mana-mana. Salah satunya menimpa seorang gadis cantik yang juga menjadi korban pelecehan. Di tengah situasi tersebut, seorang pemuda culun datang berusaha untuk menghentikan para preman yang sedang menyerang si gadis. Tapi penampilan kumuh si pemuda yang sangat gembrot membuat dia dengan mudahnya diremehkan oleh para preman tersebut. Sontak si pemuda culun alias MC kita yang bernama Yuya Tenjo langsung dijadikan bahan bulan-bulanan oleh para preman sebelum akhirnya polisi dan ambulan datang ke lokasi mereka. Dari sini Yuya yang sering dianggap sampah akan memulai pembalasan dendamnya menjadi pria terkuat di dua dunia lewat sebuah pintu ajaib. Yuya Tenjo adalah seorang pemuda SMA yang tinggal sebatang kara semenjak kakeknya meninggal dan dibuang oleh kedua orang tua kandungnya sendiri. Sejak dulu dia terlahir buruk rupa dan kerap disingkirkan dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi sebelum meninggal, kakeknya mewariskan rumah dan seluruh harta bendanya atas nama Yuya. Alhasil, gara-gara hal tersebut, Yuya malah ditinggal oleh orang tuanya yang secara resmi menghapus hubungan darah dengannya. Sekarang Yuya jadi hidup penuh kesulitan karena harus bekerja sampingan demi menafkahi dirinya sendiri setiap hari sambil melanjutkan sekolahnya. Perlakuan buruk juga sampai dirasakan oleh Yuya di sekolah, di mana dia terus-terusan dibully habis-habisan oleh teman-temannya. Bahkan di tempat bekerja, Yuya turut mendapatkan banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Nasib yang menimpanya sekarang membuat Yuya makin lama semakin frustasi sampai dia tidak sudi melihat dirinya sendiri dari tampilan cermin di rumahnya. Tapi tidak disangka-sangka Yuya justru menemukan sebuah ruangan tersembunyi setelah dia memecahkan cermin di hadapannya. Secara tiba-tiba, Yuya masuk ke dalam ruangan tersebut yang menuntunnya pada sebuah gudang misterius bekas peninggalan kakeknya di mana banyak barang-barang aneh disimpan di sana. Yuya memang mengetahui bahwa sebelumnya kakeknya adalah seorang penjelajah waktu yang sering membawa pulang barang-barang misterius. Tapi dia tidak menyangka akan menemukan sebuah pintu ajaib di sudut paling ujung ruangan milik kakeknya. Yuya pun memutuskan masuk ke dalam pintu ajaib tersebut dan terkejut mendapati dirinya secara otomatis masuk ke dalam sebuah sistem dunia lain alias dunia isekai. Yuya langsung diberikan lisensi sebagai pemilik rumah yang bisa meningkatkan kekuatan dan keahlian dari dalam dunia tersebut. Bahkan sistem canggih itu bisa mencatat status kemampuan Yuya yang saat ini masih berada di level 1 sebagai seorang pemuda di dalam dunia tersebut. Akhirnya Yuya memutuskan untuk melihat sekeliling area rumah di dunia tersebut terlebih dahulu untuk meyakinkan dirinya sekali lagi bahwa dia baru saja masuk ke dalam sebuah dunia isekai. Dengan bermodalkan petunjuk yang tertera di dalam rumah, Yuya pun mulai memberanikan diri untuk menggunakan senjata yang tersedia di sana untuk meningkatkan status kemampuannya. Yuya mengecek satu persatu jenis senjata mulai dari pedang, tombak, dan lainnya untuk mempelajari kekuatan dari masing-masing senjata tersebut. Hingga tiba-tiba Yuya malah disambut salah satu monster yang sedang berusaha merusak portal pelindung di area rumahnya. Meskipun awalnya Yuya sampai kebelet pengen kencing saking takutnya ngadepin monster tersebut, tapi akhirnya Yuya memberanikan diri untuk menombak monster itu sampai mati. Secara otomatis, status kemampuan Yuya meningkat drastis di dalam sistem pemberitahuan. Bahkan hasil sisa-sisa tubuh monster tersebut bisa dikumpulkan untuk ditukar menjadi sebuah uang tunai yang bernilai tinggi. Tidak hanya itu, setelah kepulangannya dari dunia isekai, Yuya mendadak mengalami perubahan dari tubuhnya yang sangat aneh dan mengejutkan. Awalnya Yuya tidak menyadari bahwa kondisi fisiknya yang sekarang sudah berubah jadi super tampan dan body goals alias menjadi fuckboy. Jadi dia memutuskan untuk kembali lagi ke dunia isekai di hari-hari selanjutnya untuk mengalahkan monster lainnya yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak lagi.
Namun perubahan kemampuan bela dirinya kali ini membuat Yuya dengan mudah menaklukkan banyak monster-monster baru termasuk goblin di dalam dunia tersebut. Saat ini fokus Yuya hanyalah mempelajari cara kerja sistem dan dunia isekai yang baru saja dia masuki sampai-sampai dia masih belum menyadari perubahan tubuhnya di dunia nyata. Setelah Yuya masuk sekolah lagi, orang-orang mulai menatapnya penuh keanehan seolah melihat siswa baru. Begitu mereka tahu orang yang sedang mereka bicarakan adalah seorang mantan pecundang alias Yuya Tenjo, semuanya tampak terkejut-kejut dan kebingungan. Melihat reaksi orang-orang, akhirnya Yuya bergegas memastikan sesuatu tidak terjadi pada dirinya sampai dia melihat perubahan tubuhnya terpantul di cermin dan lebih syok daripada reaksi teman-temannya. 所詮お前は未来のない何がいろいろだ。お前がいや別にそんな。 Di tengah-tengah kebingungan yang sedang dia alami, Yuya lebih terkejut lagi mendapati gadis yang dulu pernah ditolong olehnya dari gangguan para syaiton Nirojim sekarang menghampiri sekolahnya dan menemui dia untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Usut punya usut, dia bernama Kaori Haujo, putri pemilik OC Academy, salah satu sekolah yang terkenal mewah dan memiliki banyak murid kompeten. Tentunya orang-orang yang bisa bersekolah di sana bukanlah orang sembarangan seperti Yuya karena mereka dipercaya sebagai murid-murid pilihan. Tapi hari ini Kaori justru mengundang Yuya untuk ikut bersamanya bergabung ke OC Academy sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Yuya. 王政学園ってやっぱり Yuya sempat terdiam sebentar untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, apalagi teman-temannya nyerobot gitu aja menawarkan dirinya di hadapan Kaori agar bisa ikut diundang masuk ke dalam Okeshi Academy. Beruntungnya Kaori dan asistennya jauh lebih pintar memata-matai perilaku murid dari SMA Yuya yang sering melakukan perundungan terhadap murid-murid lemah seperti Yuya di masa lalu, sehingga Yuya tidak punya alasan untuk menolak ajakan Kaori untuk melihat terlebih dahulu kondisi situasi di OC Academy sekarang juga. Meskipun tidak ada unsur pemaksaan, Yuya akhirnya pergi ke sana dan menemui kepala akademi alias ayahnya Kaori yang dari awal sudah berharap Yuya akan betah di OC dan pindah ke sana secepatnya. 入学できれば将来が在籍し入学あらゆる分野でかつ俺でも知ってる有名校だ。単刀直入君の行動は誇るべきこと君のことは香りから聞いているよ北条司だ Apalagi Yuya langsung disambut oleh pengajar di Akademi OC yang sangat ramah dan membimbing semua murid tanpa ada kesenjangan sedikit pun. Lingkungan pembelajaran yang dia lihat di OC juga terasa jauh lebih hangat dari kondisi di SMA sebelumnya. Di OC, semua orang mau berteman dengannya tanpa melihat latar belakang Yuya dan masa lalunya. Hal tersebut tidak pernah dirasakan oleh Yuya di sekolahnya yang dahulu. Bahkan semua murid di OC menyapanya lebih dulu dan menyambut hangat Yuya untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari akademi sembari mengajaknya berkeliling area akademi untuk menunjukkan seberapa sehatnya lingkungan sekolah di sana. Satu persatu, Yuya berbaur dengan murid yang lainnya di sana yang bersedia menemaninya menyantap makan siang bersama. Bahkan mereka juga spill berbagai jenis ekskul menarik yang bisa diikuti oleh Yuya jika dia menjadi murid di Akademi OC. Berbagai penawaran dan fasilitas yang tersedia di sana membuatnya bimbang gundah gulana. Ditambah kepala akademi alias ayahnya Kaori juga kembali membujuk Yuya untuk segera bergabung bersama di OC. Semua sambutan hangat serta kesan baik yang diberikan oleh murid-murid di sana membuatnya perlahan yakin untuk memulai lembaran kehidupan yang baru di OC. Di luar kunjungan akademi, Kaori juga menyempatkan mengajak Yuya untuk kencan buta dengannya menikmati akhir hari di kedai ujung kota sembari membujuk Yuya pindah ke OC Academy bersama dirinya. Kemesraan Yuya dan Kaori tentunya dilihat oleh orang-orang di sekeliling mereka yang menyadari kalau sebentar lagi OC Academy akan kedatangan murid tampan yang cocok bersanding dengan Kaori si putri cantik idaman sekolah. Bahkan Kaori meminta Yuya agar menghapus kecanggungan di antara mereka dengan memulai menyapa satu sama lain menggunakan nama panggilan masing-masing.
Sedangkan Yuya di lain dunia adalah seorang pejuang yang sampai sekarang masih berusaha meningkatkan status kemampuannya dengan membasmi satu persatu monster di isekai dan membuka kemampuan baru dari setiap senjata yang dia miliki. Tapi kali ini jenis monster yang dihadapinya sedikit berbeda karena memiliki status tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan susah dikalahkan dengan mudah. Sayangnya Yuya terlanjur melihat seorang putri cantik sedang tergulai lemas tidak berdaya di dekat monster tersebut. Yuya tidak punya cara lain selain mencari titik lemah si monster sampai dia bisa membunuhnya dan segera menyelamatkan sang putri. Kejadian-kejadian yang ditemui oleh Yuya di dalam isekai perlahan membuat hidupnya berubah. Setelah menyelamatkan seorang putri di dalam sana, sekarang Yuya harus memulai lembaran baru juga di dunia nyata karena tubuhnya berubah cukup drastis. Sampai-sampai dia mendadak diminta oleh pihak manajemen modeling untuk menggantikan seorang model laki-laki yang tidak kunjung datang untuk melakukan photoshoot di mall yang juga kebetulan didatangi oleh Yuya. Awalnya Yuya berniat beli baju baru, sekarang dia secara mengejutkan mendapatkan profesi baru jadi seorang model pria pengganti yang berpasangan dengan model cantik terkenal bernama Miu. Hidup Yuya sekarang serba dikelilingi perempuan cantik, mulai dari Kaori, putri di isekai, sampai model cantik Miu. Semua gadis cantik itu memiliki kesan tersendiri pada Yuya yang membuat mereka jatuh hati padanya dalam pandangan pertama, termasuk putri di isekai yang sampai saat ini sedang sibuk mencari keberadaan yang tak kunjung datang kembali. Yuya memang belum kembali lagi masuk ke dalam isekai karena dia masih sibuk jadi model pria pengganti di dunia nyata bersama Miu. Dia juga mulai tertarik dengan profesi yang tiba-tiba dia jalankan tersebut. Ditambah banyak wejangan dari Miu membuatnya mendapatkan pencerahan mengenai kehidupan pahit di dunia nyata yang dipenuhi banyak resiko. よくわからないんですが、いきなり巻き込んでしまって。逸材って？ゆうやさん。 Keberadaan Yuya yang sekarang membuat model pria yang seharusnya berpasangan dengan Miu kesal. Sudah datang terlambat dan dalam keadaan Homer, si model pria malah mempermainkan Miu sesuka hatinya di hadapan Yuya yang masih mencerca keadaan. Sontak perbuatan si model membuat Miu risih dan tidak nyaman karena terus-terusan mendapat ancaman yang menakutkan. Melihat hal tersebut, Yuya dan si model terlibat pertikaian yang membuat si model tidak sengaja tersungkur akibat terkena tepisan maut. Kejadian tersebut hampir membuat heboh seluruh orang yang berada di pusat perbelanjaan, terutama tim photoshoot yang memotret Yuya dan Miu sebelumnya. ありがとうございました。 Dampak dari insiden tersebut membuat Yuya berpikir dua kali untuk menerima tawaran kontrak yang ditawarkan oleh tim manajemen modeling. Meskipun sudah diyakinkan berkali-kali oleh ketua tim, tapi Yuya menolak dengan rendah hati demi menghindari banyak pertikaian dan kesalahpahaman dengan berbagai pihak jika suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang sangat terkenal. Walaupun begitu, tim manajemen tetap memberikan Yuya penghargaan berupa baju-baju mahal yang diberikan secara cuma-cuma kepadanya. Ibarat Yuya nggak rugi-rugi banget karena pulang tetap bawa buah tangan seperti tujuannya pergi ke mall untuk membeli baju baru, tapi melukai perasaan tim manajemen maupun Miu sendiri. 無理強いは野暮ってもんよね。あらあららどうしたん？また一緒にお仕事できたらいい。また一緒に。だけど芸能界には興味嘘、リンゴなんてつい。 Selain Miu yang udah kesemsem dengan ketampanan Yuya, di dunia lain seorang putri juga sedang bertarung melawan para monster dan penjahat untuk berkeliling pulau demi menemukan Yuya. Karena merasa jiwanya terpanggil, Yuya pun masuk lagi ke dalam isekai dan benar-benar menemukan sang putri bersama dengan para pasukannya tengah kewalahan melawan musuh-musuh di dalam hutan yang mengintai nyawa mereka. Untungnya Yuya buru-buru datang dan menyelamatkan sang putri serta pasukannya. Yuya bahkan baru sadar kalau putri yang ada di hadapannya adalah putri yang kemarin dia selamatkan. Sekarang si putri malah tiba-tiba mendekatinya bukan untuk berterima kasih, melainkan minta dinikahin sama Yuya.
Yuya makin pusyang 7 keliling karena pesonanya makin memicu seorang putri pertama kerajaan Arcelia bernama Lexia, di mana Lexia sudah jatuh cinta tingkat maksimal kepadanya dan meminta agar Yuya mau menikah dengannya dengan dalih menjaga perdamaian dunia isekai dari ancaman iblis dan monster yang menyerang selama dunia mereka selama ini. Meskipun Yuya menolak tawaran Lexia secara langsung, tapi Lexia tidak menyerah begitu saja dan memberikan waktu untuk Yuya mempertimbangkan tawaran sang putri. Sementara ancaman dari para pembunuh di isekai yang sedari awal mengincar nyawa Lexia sudah semakin serius. Kegagalan sebelumnya membuat para pembunuh bergerak cepat untuk mengulik informasi tentang Yuya yang kesatria yang menyelamatkan putri Lexia. 次会う時は心を射止めてみせるわ。今度会う時は私が Bukan hanya memicut putri kerajaan Arcelia di isekai, tapi semua gadis di dunia nyata termasuk yang ada di Akademi OC karena sekarang dia resmi pindah di akademi tersebut. Di perkumpulan para gadis tersebut, hampir semuanya membicarakan ketampanan dan kehebatan seorang Yuya Tenjo si murid baru. Tentunya, ketenaran Yuya membuat Kaori cemburu buta karena sekarang saingan dia di sekolah semakin banyak bertambah. Kaori yang dari awal sudah tahu bagaimana bentukan Yuya di masa lalu merasa bahwa cinta yang tulus hanya miliknya seorang. Dia masih berusaha mencari cara agar Yuya memperhatikannya dan menaruh perasaannya sama padanya. こいつは悪いやつじゃないんだが。いいよいいよ、この通り。 麗しき乙女に。 Di tengah kedamaian OC Academy, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak diundang dari geng motor bergasi merah buronan kota yang terkenal ditakuti oleh semua warga. Ternyata Araki, si pemimpin geng motor tersebut, adalah kakak dari kedua mantan teman Yuya di SMA sebelumnya yang sempat ditolak mentah-mentah oleh Kaori untuk bergabung di Akademi OC. Sekarang mereka ingin melampiaskan dendamnya dengan menculik Kaori dan di tempat sebelum mereka kawanan polisi datang menciduk perbuatan mereka. Melihat keadaan genting itu, Yuya berniat untuk turun dari lantai atas ke lapangan dan segera menyelamatkan Kaori. Tapi karena traumanya di masa lalu, Yuya sempat ragu untuk bergerak sebab masih dihantui bayang-bayang orang yang membulinya selama ini. Kaori. Yuya buru-buru tersadar dari lamunannya untuk segera bergerak demi menyelamatkan nyawa Kaori sebelum hal-hal buruk terjadi kepadanya. Yuya langsung melompat dari lantai 4 untuk menghampiri antek-antek geng motor yang menyerbu Kaori. Lagi-lagi aksinya menuai banyak perhatian orang-orang yang melihat secara langsung kehebatannya yang di luar nurul. Bahkan Yuya dengan berani langsung menantang Akira, si ketua geng motor, untuk berhadapan dengan dirinya. Sebelum itu, Yuya satu persatu menghabisi anak buah Akari dan menghajar mereka sampai tidak sanggup berdiri lagi dan melakukan perlawanan apapun. Setelah semua antek-antek geng motor berhasil dikalahkan, kini hanya tersisa Akari yang sudah menahan kesal kepada Yuya sedari tadi. Kali ini Akari menumpangi Moge yang berniat menabrak Yuya sekaligus memenuhinya detik itu juga untuk membuktikan kekuasaannya sebagai geng motor yang paling ditakuti di seluruh kota. Alih-alih melukai Yuya, Akari justru menerima serangan balik dari Yuya yang membuatnya oleng dan menabrak pagar sekolah. Otomatis gara-gara hal tersebut, polisi akhirnya tiba tepat waktu dan menggerebek antek-antek geng motor bergarsi merah termasuk mantan teman Yuya di SMA lalunya yang merencanakan semua upaya balas dendam tersebut. Yuya juga berhasil menyelamatkan Kaori sebelum dia diculik oleh geng motor. ゆうやさんを信じてました。 Karena tidak terima dirinya ikut terseret ke kantor polisi, detik itu juga Akari langsung mencekik adiknya dan merencanakan niat balas dendam kepada Kaori, putri kepala Akademi OC. Akari berniat membunuh sang adik saat itu juga dan tidak membiarkan siapapun menghalangi kekesalannya yang sedang dia rasakan. Hampir saja seseorang meninggal dunia akibat ulah Akari dan beruntungnya Yuya mencegah hal tersebut terjadi dan memutuskan untuk menolong mantan teman
SMA-nya yang telah berniat jahat kepadanya. Akari pun sampai dibuat takut oleh aura yang keluar dari sekali tatapan Yuya. Dari kejadian itu tidak ada lagi geng motor atau preman yang berani datang untuk mengancam murid-murid di OC Academy semenjak ada Yuya Tenjo. Hari-hari selanjutnya Yuya kembali lagi ke dunia lain untuk meningkatkan status kemampuannya seperti biasanya. Tapi kali ini langkahnya sempat terhenti saat melihat seekor anak serigala tertangkap oleh monster raksasa yang memiliki super power di atas rata-rata monster-monster yang pernah dia kalahkan. Anak serigala tersebut terus-terusan disiksa oleh si monster, tapi Yuya sendiri tidak punya keberanian untuk menolongnya karena sadar diri kalau kemampuannya sekarang belum tentu bisa mengalahkan monster tersebut. Karena si anak serigala terus-terusan meringis kesakitan, akhirnya Yuya memberanikan diri menombak monster tersebut yang ternyata sukses membuat sang monster lenyap seketika, yang menandakan bahwa status kekuatannya sekarang sudah naik berkali-kali lipat sampai tidak terkalahkan. Anak anjing tersebut juga tinggal sebatang kara sama seperti dirinya. Oleh karena itu Yuya memutuskan mengadopsinya dan menamai anak serigala itu dengan panggilan Nike. Dengan begitu Yuya sukses menggunakan kemampuan barunya, yaitu menjalin kontrak dengan monster di dunia isekai. Diketahui juga Nike adalah seekor anak serigala yang memiliki status kekuatan level 500 dan termasuk golongan monster yang cukup kuat. Sedangkan item-item yang dikumpulkan oleh Yuya sendiri ternyata belum mampu meningkatkan status level kemampuannya yang masih stuck di level 235. Oleh karena itu Yuya semakin semangat untuk terus meningkatkan kemampuannya di dunia isekai agar bisa berkembang menjadi kesatria yang lebih kuat lagi. それじゃあ行ってくるよ。 Di luar dunia isekai alias di dunia nyata, Yuya juga lebih populer karena akhir-akhir ini dia sering terlibat di berbagai kasus dan terkenal karena bisa menyelamatkan nasib banyak orang. Teman-teman di sekolah barunya juga mulai mendekatinya untuk mencari informasi tentang kehebatan yang dia miliki. Tapi berbeda dengan teman-teman di SMA lalunya, teman-teman di OC jauh lebih tulus dan baik membantunya bahkan ketika Yuya membutuhkan mereka. Salah satunya saat Yuya meminta bantuan untuk ditemani pergi ke sebuah pet shop dan membeli perlengkapan anjing. Dengan cepat Kaede mengajukan diri untuk menemani Yuya pergi ke sana setelah pulang sekolah. Tadaima. Karena Yuya sedang mencoba membangun chemistry antara dirinya dengan Nike, akhirnya Yuya memutuskan membawa Nike pergi berkeliling di dunia nyata bersama dengannya. Dan tentu saja sepanjang perjalanan Yuya menjadi pusat perhatian para gadis di sekitarnya yang terkesima melihat ketampanannya, termasuk Kaori dan Miu yang ternyata juga berada di sekitar taman tempat Yuya berjalan-jalan bersama Nike. Gara-gara dikelilingi gadis cantik, Yuya makin jadi tontonan orang-orang di sana yang memandang iri kepadanya karena bisa mendapatkan perhatian dari dua gadis cantik yang sangat terkenal. Di tengah-tengah obrolannya dengan Kaori, tiba-tiba orang-orang sekitar berteriak ketakutan saat melihat seorang jambret tengah melancarkan aksinya. Syukurnya Nike bisa membantu Yuya menangkap salah satu dari gerombolan pencopet tersebut. Meskipun begitu, copet lainnya berusaha untuk menyerang Kaori yang saat itu tengah lengah dan tidak memperhatikan sekitar. Tapi lagi-lagi Yuya berhasil menghentikan serangan tersebut dan menangkap pencopet yang bersenjata tajam, membuat semua orang memperhatikan Yuya dengan aksi heroiknya. Kejadian-kejadian yang menimpa Yuya membuat dia semakin terkenal dan tak terkalahkan di dunia nyata. Bahkan di dunia isekai, Yuya dan Nike juga saling bekerja sama untuk menaklukkan para monster di sana satu persatu, mulai dari monster level rendah sampai monster level tinggi. Semuanya berhasil dikalahkan oleh Yuya dengan mudahnya, apalagi sekarang dibantu oleh Nike yang juga termasuk ke dalam monster level tinggi. Semakin masuk ke dalam hutan, keduanya pun menjumpai monster rusa bertanduk ganda yang memiliki status kekuatan jauh di atas mereka. Oleh karena itu, untuk mengalahkan si monster, mereka berdua harus bekerja sama membentuk sebuah formasi baru untuk mematahkan sihir yang bersumber dari tanduk rusa tersebut, di mana berkali-kali mereka mencoba menyerang sendirian. Usaha tersebut berakhir nihil dan tidak membuahkan hasil sama sekali.
Setelah menyusun strategi bersama, akhirnya Yuya dan Naik segera meluncurkan aksinya untuk menyerang monster rusa bertanduk saat si monster tengah lengah dan tidak sengaja mengeluarkan semua kekuatan sihirnya. Alhasil Yuya dan Naik mendapat kesempatan untuk mengalahkan monster rusa dalam sekali serangan. Item yang keluar dari tubuh monster rusa juga tidak kaleng-kaleng karena memiliki nilai jual dan bermanfaat yang sangat hebat. Bahkan Yuya mendapatkan sebuah kotak ajaib yang ternyata adalah sebuah bak mandi yang bisa meningkatkan kemampuannya sekaligus menyembuhkan semua luka di tubuhnya ketika Yuya berendam di sana. Mulai dari keberhasilan tersebut, Yuya akhirnya berhasil membasmi berbagai jenis monster baru di dalam hutan dunia isekai bersama dengan Naik dan meningkatkan status level kemampuannya sampai mencapai angka 610. 決着をつけるぞ。相手もあのスピードで動き回るにはレベルが上がってスキルも Perjalanannya kali ini menuntun Yuya lebih jauh lagi masuk ke dalam area hutan ditemani oleh Naik. Karena sekarang Naik juga ikut berkembang kuat sama seperti dirinya, Yuya pun jauh lebih percaya diri untuk membentuk strategi baru melawan beraneka macam monster di dalam hutan. Sampai akhirnya langkah mereka terhenti di sebuah goa misterius yang cukup menarik perhatian Yuya. Di dalam sana mereka tidak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan satupun. Yang mereka temukan di antara tulang belulang jasad hanyalah sebuah buku bertajuk Buku Mahardika. Setelah dibuka oleh Yuya, betapa terkejutnya dia mendapati buku tersebut ternyata tertulis menggunakan sebuah bahasa kuno yang baru pertama dilihat olehnya. 我を雇うには金がかかる。ぜひ消してもらいたい相手がいる。 Usut punya usut, buku tersebut akhirnya bisa dibaca oleh Yuya setelah dia menguasai kemampuan membaca Sangsekerta. Isi dari buku tersebut adalah pengalaman pribadi kesatria yang juga masuk ke dalam dunia isekai di masa lalu. Tapi yang dibagikan oleh sang kesatria pendahulu adalah cerita buruknya yang tergoyahkan imannya oleh keistimewaan dunia yang fana di dalam isekai dan berakhir naas menjadi makhluk tak berdaya sampai akhir hayatnya. Astagfirullah. Al-Ajim. Karena tidak ingin penerusnya bernasib sama seperti dirinya, si kesatria di masa lalu tersebut memberikan tips untuk bertahan hidup di dunia isekai lebih lama dan baik daripada dirinya, yaitu dengan menjalin hubungan sesama manusia yang tinggal dalam dunia tersebut. Selain itu, buku Mahardika juga memberikan Yuya pencerahan tentang kekuatan sihir yang bisa dia dapatkan di dalam dunia itu. Tapi sayangnya Yuya tidak masuk ke dalam isekai menjadi seorang penyihir, melainkan petarung yang membuatnya tidak bisa menguasai ilmu sihir apapun. Oleh karena itu, pemilik buku Mahardika akhirnya mencoba berkomunikasi dengan Yuya lewat bukunya untuk memberikan Yuya sirkuit sihir alias kekuatan dasar sihir yang bisa membantu Yuya menguasai berbagai teknik sihir dan memanfaatkannya untuk terus berkembang di dunia tersebut. Tidak menunggu lama, buku Mahardika pun mengeluarkan berbagai mantra yang kemudian terserap secara otomatis masuk ke dalam tubuh Yuya. Setelah hari itu, Yuya akhirnya terus berlatih mengasah kemampuan sihirnya agar bisa membantunya berinteraksi dengan dunia di sekitar tempat dia tinggal. Sementara di kerajaan Arcelia, sang raja mulai mengamuk saat mengetahui putri kesayangannya pulang-pulang minta restu untuk menikahi seorang kesatria yang baru saja dia kenal alias Yuya Tenjo. Kejadian tersebut menggemparkan si isi kerajaan karena sang raja ngamuk habis-habisan mendapati informasi kalau putrinya kepincut sama Yuya karena dia sempat ditolong sama Yuya dari kejaran monster-monster jahat di dalam hutan berbahaya itu atuh. Sementara si sumber masalah justru sedang sibuk dengan urusannya di dunia nyata yang masih harus menyelesaikan kewajibannya bersekolah. Apalagi sebentar lagi Yuya akan menghadapi agenda kemah tahunan yang akan diadakan oleh pihak Akademi OC selama 3 hari 3 malam.
Kegiatan itu juga membuat Yuya terpaksa harus berkelompok bersama Kaede dan teman-teman akademi lainnya termasuk murid cantik bernama Rin Kazaki yang cukup terkenal di kalangan murid-murid OC. Tidak sampai di sana, Yuya juga sekelompok dengan Kaori di mana hal ini membuat Yuya semakin dikelilingi gadis-gadis tercantik di OC Academy selama dia berkemah nanti. Sekarang misi pertama yang harus dilakukan Yuya dan teman-temannya adalah pergi berbelanja perlengkapan kemah mengingat acaranya beberapa hari lagi akan dimulai, di mana di tempat pertama yang mereka kunjungi adalah toko tas untuk mengupgrade muatan yang akan dibawa oleh mereka selama berkemah nantinya. Tidak lupa setelah itu Yuya dan teman-temannya pergi menikmati sisa waktu mereka untuk bermain bersama di area permainan. Tidak segan-segan Yuya menggunakan kekuatannya di dunia nyata untuk memenangkan setiap game yang ada di sana. Setelah itu Yuya dan yang lainnya juga pergi untuk menikmati kafe yang tersedia di pusat perbelanjaan tersebut sampai-sampai tidak menyadari kalau alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi membuat semua orang berlarian penuh kepanikan. Seketika Yuya langsung bergegas menyusul Kaori dan teman-teman perempuannya yang kebetulan masih terjebak di lantai 7 tempat asal kebakaran muncul. Yuya semakin panik saat petugas melarang dia untuk masuk ke area lantai tersebut, sementara kabar terakhir yang dia dapatkan mengatakan kalau Kaori dan yang lainnya masih terjebak di tengah kebakaran. Yuya yang semakin terpojok akhirnya memutuskan menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu tubuhnya tetap terbalut air selama dia menerobos masuk ke dalam kobaran api. Di sudut ruangan, Yuya menemukan Kaori dan yang lainnya, sontak membuat Yuya mencari cara untuk membawa mereka segera keluar dari pusat kebakaran secepat mungkin. Situasi semakin serius saat semua pintu darurat tertutup oleh reruntuhan membuat Yuya kesulitan menemukan jalan keluar dari area kebakaran. Dengan insting dan keyakinannya akhirnya Yuya memutuskan untuk mendobrak kaca lantai 7 dan loncat dari ketinggian agar bisa menyelamatkan diri dari sana. Meskipun awalnya Yuya sempat ragu, tapi Yuya tetap bersikukuh untuk mengerahkan seluruh energinya menghancurkan dinding mall sekuat tenaga sampai dia bisa menemukan titik keluar sebelum Kaori dan yang lainnya kehilangan nyawa karena terlalu lama terjebak dalam kobaran api. Meskipun hanya bermodalkan nekat, tapi ternyata Yuya bisa keluar dari kebakaran dengan selamat bersama teman-temannya. Lagi-lagi kejadian yang menimpa Yuya membuat dia kembali terkenal dan dibicarakan oleh orang-orang di seluruh penjuru kota karena keberanian dan kehebatannya. 何としても阻止しなければ。世界を滅ぼすためしかもさっき俺を何？ また Ilmu sihir yang kini melekat pada tubuh Yuya tidak hanya membantunya di dunia nyata, melainkan juga menolongnya saat melanjutkan perjalanan di dunia lain bersama serigala kesayangannya Naik. Di tempat-tempat tergelap sekalipun Yuya bisa mendeteksi keberadaan para monster dan memburu mereka demi mengumpulkan item-item menarik lainnya. Tapi secara mengejutkan kali ini Naik mengendus sumber energi asing yang tidak terlihat sehingga dia memperingatkan tuannya alias Yuya untuk menggunakan kekuatan kamuflasenya sebelum ada makhluk lain yang menyadari keberadaan mereka. Dan benar saja seorang gadis petarung tengah terjebak di antara kawanan monster buas yang siap menghabisi nyawanya. Gadis tersebut adalah pengguna serangan benang, tapi sayangnya kemampuan tidak cukup kuat untuk melawan para monster yang jumlahnya bahkan tidak berkurang sama sekali. Meskipun awalnya Yuya dilarang menolong si gadis oleh serigala peliharaannya, tapi Yuya tetap menolong si gadis itu menggunakan senjata cambuk dewa. Tidak disangka-sangka ternyata senjata tersebut sangat munjur digunakan untuk melawan ratusan monster dalam sekali serang di luar prediksi Yuya sebelumnya. Kemampuan senjata yang dimilikinya sekarang jauh lebih hebat dari pertama kali dia datang ke dunia tersebut, membuat Yuya semakin percaya diri untuk mengasah kemampuan baru lainnya. でも置いていくわけにもこの辺りの魔物もだいぶ大
Setelah siuman, gadis yang ditolong oleh Yuya baru buka suara dan mengatakan tujuannya datang ke sarang iblis agung, di mana gadis bernama Luna tersebut mengaku jika dirinya pergi untuk berlatih sama seperti Yuya dan Nai. Bahkan setelah kejadian tersebut, keduanya menjadi lebih dekat dan memutuskan untuk berlatih bersama sembari mencari item unik dari hasil mengalahkan para monster goblin elit di area hutan menuju sarang iblis agung. Yuya juga dengan mudah mempercayai Luna tanpa mencari tahu asal muasal Luna sebenarnya. Karena saat ini fokus Yuya adalah membantu Luna berlatih sampai status level kekuatan mereka meningkat. 修行を続けた。こうして俺たちはナイト Tapi Yuya tidak bisa melanjutkan latihan di dunia lain lebih lama lagi karena besok dia harus bersiap untuk pergi karya wisata di dunia nyata. Oleh karena itu Yuya segera berpamitan dengan Luna dan bergegas kembali melanjutkan perjalanannya bersama rekan-rekan di OC Academy. Selama agenda karya wisata berlangsung, semua murid Akademi OC diarahkan para pengajar untuk mengikuti rangkaian lomba yang nantinya disiapkan oleh mereka dan hadiahnya akan mendapat penilaian lebih dari para guru. Sementara itu seluruh murid OC akan bermalam di luar akademi untuk belajar bersosialisasi dan bertahan hidup di alam bebas. 何を言ってるんだあんたのためかよ。影響するのだ死ぬ気で Hari pertama kemah, Yuya sudah kembali mencuri perhatian teman-temannya karena dengan mudah dia bisa menemukan lokasi bagus untuk tinggal dan berburu ikan. Yuya sangat menikmati karya wisatanya perdananya dengan teman-teman barunya di Akademi OC. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh Luna di dunia lain, di mana Luna yang selama ini dikenal oleh Yuya sebagai gadis petualang ternyata adalah seorang anggota sekte rahasia alias pembunuh bayaran yang sepanjang hidupnya berdedikasi penuh untuk memburu orang-orang yang masuk ke dalam listnya. Yuya sendiri belum bisa kembali ke dunia isekai karena saat ini dia tengah menjalani rangkaian karya wisata bersama teman-temannya selama 3 hari ke depan, di mana hari pertama akan diakhiri dengan lomba memasak yang diadakan oleh wali kelas Yuya. Meskipun awalnya sempat ragu karena selama ini Yuya dikenal berlindung di balik nama Kaori, tapi Yuya memutuskan untuk memperlihatkan kemampuannya di setiap tantangan yang akan dia temui selama karya wisata. Tidak lama setelah Yuya memasak sepaket hidangan favoritnya, semua orang pun antusias mencicipi masakan tersebut. Tidak disangka-sangka mereka semua menyukai hidangan buatan Yuya dan lagi-lagi Yuya semakin terkenal di antara murid-murid lain yang mengikuti lomba memasak di karya wisata OC Academy. 今まで自分が食べるそうそれ店長も嬉しいの独身をこじらせるとこんなお前 Di hari berikutnya, murid-murid akademi dikejutkan oleh jejak-jejak misterius di sekitar area tenda. Semua murid tampak cemas saat melihat cakaran di beberapa pohon dekat dengan tempat tinggal mereka. Tidak lama, seekor beruang yang tengah mengamuk pun muncul dari dalam hutan mengancam keselamatan Kaori dan guru Sawada yang kebetulan masih tertinggal jauh di belakang saat semua orang berlarian. Untungnya, beruang tersebut berhasil dikalahkan oleh Yuya sebelum sempat melukai wali kelasnya. Gara-gara kejadian tersebut, pihak akademi buru-buru menangkap beruang ganas yang dilumpuhkan oleh Yuya sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan menjadi salah satu fasilitas penjaga area perkemahan selama karya wisata berlangsung. 施設で飼われることになり Tidak lama dari kejadian serangan beruang liar, agenda karya wisata pun ikut berakhir menandakan Yuya bisa lekas kembali ke rumahnya alias masuk lagi ke dunia isekai. Sesuai janjinya hari ini Yuya akan menemui Raja Arcelia bersama dengan Lexia dan anak buahnya yang sudah siap menjemput Yuya. Mau tidak mau Yuya sekarang sudah tidak bisa menghindari janjinya dan memutuskan untuk menepati ucapannya pergi berkunjung ke kerajaan Arcelia. Baru saja Yuya hendak pergi bersama Lexia, tiba-tiba Naik mendadak mengendus keanehan sedang terjadi di sekitar tuannya. Secara mengejutkan Yuya mendapati sebuah pohon besar hampir roboh tepat menimpa tubuh Lexia. Untungnya Yuya berhasil menghadangnya dan menemukan senjata benang berada di sekitar pohon tersebut.
Seolah teringat akan seseorang, Yuya memutuskan untuk mencari pelaku di balik robohnya pohon yang hampir melukai Lexia. Setelah ditelusuri, Yuya dan Naik berhasil menemukan seorang gadis bertopeng yang diyakini adalah dalang di balik kejadian tersebut. Dan betapa terkejutnya Yuya saat melihat gadis tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Luna, rekan petualangannya yang kemarin sempat berlatih bersama dengan dirinya. Lexia juga buru-buru melihat lokasi kejadian dan mengetahui dengan jelas wajah Luna, si pelaku yang mencoba mencelakainya barusan. Meskipun begitu, Yuya memilih untuk tetap menolong Luna dan mengobatinya di kediamannya. Alhasil karena dihantui rasa cemburu, Lexia juga memutuskan untuk ikut bersama Yuya dan Luna. ゆうや様 Lagi-lagi Lexia mengekori kemanapun Yuya pergi, termasuk saat sang kesatria tampan tersebut memutuskan untuk merawat Luna di kediamannya di dalam dunia isekai. Berbeza dengan Yuya yang sudah tahu asal-usul Luna, sebaliknya Lexia justru menginterogasi Luna mengenai tujuannya tempo hari telah berniat mencelakai dirinya. Tapi karena Yuya juga memaksa, akhirnya Luna menceritakan sejarah tentang dirinya yang merupakan seorang gadis gelandangan tanpa orang tua dan kebetulan dipungut oleh anggota pembunuh bayarin. Semua kemampuan yang dia miliki diajarkan oleh anggota tersebut dan membentuk dia menjadi seorang pembunuh bayaran yang kerap diincar oleh berbagai pihak dari kerajaan. そんな私を拾ってくれた人がいた働き盗みを働き Terkait percobaan pembunuhan yang dilakukan olehnya tempo hari terhadap Putri Lexia juga salah satu misi yang diberikan kepadanya oleh Serikat Rahasia. Tapi karena Lexia berhasil diselamatkan oleh Yuya, maka nyawa Luna lah yang akan menjadi gantinya. Saat misi dia gagal, maka Serikat Rahasia tidak akan tanggung-tanggung untuk membunuhnya. Meskipun demikian, Yuya tetap menyemangati Luna agar dia bisa kembali ke jalan yang benar dan sepenuhnya terlepas dari ikatan Serikat Rahasia tersebut. Hasil diskusi tersebut ternyata malah menuai pernyataan yang membagongkan dari Lexia, di mana saat Putri dengan tegas meminta Luna untuk keluar dari Serikat Rahasia dan menjadi pengawal pribadinya di bawah wewenang kerajaan Arcelia. あなたは私の護衛よ Tidak sampai di situ, Lexia yang sudah terlanjur terpisah dari para pasukannya yang masih sibuk melawan monster sekarang malah menetap di kediaman Yuya. Sang putri melakukan hal tersebut karena dihantui rasa cemburu pada Luna yang sepertinya juga menyukai Yuya sama seperti dirinya. Apalagi saat Lexia mendengar informasi bahwa Luna dan Yuya pernah berendam bersama di dalamnya karena masih milik sang kesatria. Akhirnya Lexia merengek dan meminta agar dirinya bisa berendam di kolam tersebut juga bersama dengan Luna. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan sebenarnya adalah untuk mencecar Luna mengenai perasaannya kepada Yuya. Tanpa ragu, Lexia menawarkan kesempatan untuk menjadi rival dengan Luna dan memperebutkan hati Yuya. そうじゃあこれからは Semenjak pernyataan tersebut, kedua gadis cantik itu pun benar-benar saling bersaing demi mendapatkan perhatian Yuya, mulai dari minta dimasakin makan malam sampai berebutan minta disuapin oleh Yuya. Tentu saja posisi seperti ini membuat Yuya sangat kelelahan, ibarat dua istri yang manja dan haus kasih sayang. Beruntungnya di keesokan harinya Yuya melihat Owen alias ajudannya Lexia menemukan kediamannya di pelosok hutan. Sontak saja sang ajudan dan seluruh pasukannya langsung bertindak saat mengetahui bahwa Lexia tengah bersama dengan seorang pembunuh yang hampir mencelakai sang putri alias Luna. Tapi kali ini Lexia benar-benar menyatakan di hadapan semua pasukannya bahwa dia akan mengangkat Luna sebagai pengawal pribadinya. Meskipun sempat merasa bingung, akhirnya Owen dan pasukan Arcelia menurunkan tombak mereka. Apalagi sang putri terus-terusan meyakinkan pasukannya jika Luna sebenarnya adalah gadis yang baik dan memiliki kemampuan bertempur yang cukup hebat untuk melindunginya dari mara bahaya Serikat Rahasia. Ketika suasana mencair dan kesalahpahaman di antara mereka semua terselesaikan, tiba-tiba Yuya menyatakan jika dirinya tidak bisa ikut bersama karena jelas waktu sudah menunjukkan saatnya dia untuk kembali ke dunia nyata dan bersekolah. Sebelum pergi, betapa terkejutnya Yuya mendapatkan ancaman hanya dari si Luna, si gadis pembunuh yang ternyata diam-diam menyukainya. Dan tentu saja melihat aksi Luna tersebut menuai api cemburu Putri Lexia yang sudah terlanjur pergi dari kediaman Yuya.
Sebelum kembali, Yuya sempat-sempatnya berendam dulu di sebuah danau yang akhirnya mempertemukan dia dengan seekor monster babik yang memiliki kekuatan pemulihan. Tentu saja Yuya tidak menyia-nyiakan keuntungan tersebut dan langsung mengadopsi si babik yang kemudian dia beri nama Akatsuki. Namun kegiatan berendam Yuya tidak berlangsung lama karena Naik tiba-tiba datang dan memperingatkannya kalau dia akan terlambat sekolah di dunia nyata jika sang majikan keasikan menetap di dunia ini. Akhirnya Yuya segera balik dan beruntungnya masih sempat masuk ke kelas Ibu Sawada. Hari pertama bersekolah setelah liburan panjang, ternyata sang wali kelas mewajibkan murid-muridnya untuk melakukan pertandingan bola sebagai salah satu tes kebugaran tubuh. ゆうやくんはキーパーなんだ。 Di dalam regu sepak bola yang dibentuk, Yuya berkesempatan menjadi seorang kiper. Dengan kekuatannya lagi-lagi Yuya menunjukkan kemampuannya yang overpower dan berhasil menangkap semua bola yang hampir masuk ke dalam gawangnya. Bahkan di detik-detik terakhir tim musuh hampir menendang bola tepat ke gawang. Ternyata Yuya bergerak sangat cepat menahan bola tersebut. Yuya yang polos dan tidak tahu caranya bermain bola malah melempar bola tersebut melesat sangat jauh sampai masuk ke gawang tim musuh yang berlangsung. Keesokan harinya, Yuya jadi terkenal pasca kemenangan turnamen olahraga alias pertandingan bola di sekolah. Apalagi saat Yuya menolak melanjutkan tawaran pekerjaan sebagai model fashion bersama dengan Miu, sontak teman-temannya malah menganjurkan Yuya agar berkenan mengikuti turnamen olahraga nasional. Kemahiran Yuya saat bertanding di turnamen olahraga tidak lain tidak bukan disebabkan karena dia rutin berlatih melawan para monster di dunia isekai bersama dengan kedua peliharaannya. Hari demi hari mereka jalani dan menemukan spesies-spesies monster baru yang memiliki level kesulitan lebih tinggi. Namun dengan formasi yang dibentuk oleh Yuya membuat dia lebih mudah untuk menaklukkan monster-monster tersebut tanpa gagal sedikit pun. Tapi karena Yuya tidak pernah puas, akhirnya dia memutuskan untuk membawa kedua peliharaannya bersama dengannya masuk ke area hutan lebih dalam lagi. Dan siapa sangka ternyata mereka semua langsung mendapatkan serangan dari monster babik mitil yang sangat kuat. Saking kuatnya, Yuya sampai terluka cukup parah dan kewalahan menghadapi sang monster. Di detik-detik terakhir itulah dia hampir diserang oleh si babik yang ternyata sesosok monster kelinci datang menyelamatkannya. Yang lebih mengejutkan lagi saat Yuya tahu bahwa monster kelinci tersebut bisa berbicara. まだまだ未熟だ。蹴りだ。才能の片鱗は伺え。 Semenjak kejadian tersebut, si monster kelinci menawarkan diri untuk menjadi pelatih pribadinya Yuya selama dia berada di dunia isekai. Yuya pun bersedia menerima tawaran tersebut dan berlatih bersama dengan si kelinci yang memiliki energi ketangkasan luar biasa. Tidak hanya itu, si kelinci akhirnya menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang dewa hewan yang sedang menuntaskan misi pencarian penerus untuk membantu dewa lainnya melawan para iblis. Demi kelangsungan hidupnya di dunia tersebut, Yuya pun menerima tugas yang diberikan oleh si monster kelinci dan akan kembali ke hutan untuk menaklukkan babik Myrtil. はるかに強いぞ。つまりはリベンジだな、キングミスリルボア。大丈夫。俺の見込んだ。俺たちが戦わなければならない。 Tapi mengalahkan monster babik itu saja tidak cukup bagi si kelinci karena musuh iblis yang akan dihadapi ke depannya oleh Yuya berada pada tingkat legenda yang jauh lebih hebat. Akhirnya si kelinci mengarahkan sistem di tubuh Yuya untuk mengaktifkan evolusi ras, yaitu sebuah sistem pemulihan ekstra yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh juga, di mana sistem tersebut membantu Yuya tetap bugar saat turnamen olahraga nasional nanti. Musuh yang akan dihadapi oleh Yuya juga sangat gagah dan mereka akan siap bertanding dalam olahraga bola pingpong.
Seperti biasanya, Yuya langsung memenangkan pertandingan pertama dengan mudah karena dia berhasil melempar balik bola pingpong ke arah musuh sampai melubangi moja pingpong. Tidak hanya itu, Yuya juga berhasil memenangkan cabang olahraga lain sampai membuat wartawan mengikuti dirinya untuk mendapatkan potret figur atlet. Di saat Yuya menyerah karena tidak ingin terlibat turnamen dan wartawan lagi, di situ Kaori datang meminta bantuan Yuya untuk menggantikan teman satu timnya yang tumbang saat pertandingan tenis berlangsung. Di mana setelah Yuya menggantikan posisi tersebut, Yuya baru menyadari bahwa teknik permainan Kaori sangat buruk sampai bisa mencelakai teman timnya sendiri termasuk dirinya juga. Akhirnya Yuya pun kembali menjadi pusat perhatian setelah berhasil membantu Kaori mengalahkan tim lawan dari SMA sebelah. Yuya bahkan tidak membiarkan sedikit pun kesempatan kepada Kaori untuk melakukan servis demi keberlangsungan hidupnya. Karena kalau dibiarkan, Kaori bisa-bisanya menuju dirinya menggunakan raket tenis. Tapi akhirnya diselesaikan dengan kemenangan yang begitu romantik antara Kaori dan Yuya. Sebagai seorang gadis, tentu saja Kaori semakin kelepek-kelepek dibantuin begitu oleh Yuya. Bahkan saat ada kesempatan pun Kaori langsung terang-terangan menyatakan perasaannya lewat Di hari-hari selanjutnya Kaori menggantikan rasa balas budinya dengan datang ke rumah Yuya langsung untuk mengajari pemuda tersebut beberapa pelajaran akademis yang di luar kemampuannya. Dengan telaten Kaori mengajari Yuya sampai dia memutuskan untuk pergi ke toilet sebentar dan secara tidak sengaja menemukan pintu rahasia di belakang rumah Yuya. Karena sudah terlanjur ketahuan, Yuya pun memberitahukan soal dunia isekai kepada Kaori, bahkan memperlihatkan seuprit sihir di hadapan wanita idamannya tersebut. Tidak segan-segan Yuya juga mengajak Kaori untuk masuk ke dalam dunia isekai tersebut bersama dengan dirinya. Di dalam sana Yuya mengajari Kaori berbagai rahasia di balik dunia isekai yang telah membantunya berubah menjadi lebih kuat daripada seorang pemuda culun yang dulu pernah nekat menolongnya. Sebagai gantinya Yuya meminta agar Kaori merahasiakan sistem dan berbagai hal tentang dunia isekai dari teman-teman lainnya di dunia nyata. Dengan begitu Kaori pun langsung menyetujui dan menganggap bahwa Yuya juga menyukai dirinya sebab mau berbagi rahasia besar kepada dirinya. Namun sebelum Kaori melangkah keluar rumah Yuya di dunia isekai, Yuya langsung melarang dan memberitahukan kalau area di luar pagar rumahnya sangat berbahaya, sehingga Yuya memutuskan untuk membawa Kaori kembali ke dunia nyata. Karena kesibukan turnamen dan kegiatan sekolah lainnya, Yuya sempat melupakan janjinya kepada Putri Lexia untuk berkunjung ke kediaman kerajaan Arcelia dan menghadap sang raja. Sementara sang raja justru tengah meredam amarah saat mengetahui berbagai kejadian menimpa putrinya, mulai dari kasus percobaan pembunuhan sampai dengan insiden menginap di kediaman Yuya. Namun sang raja mencoba menerima semua keputusan anaknya dengan lapang dada dan bersedia menunggu Yuya akan menemuinya nanti. Tapi setidaknya kerajaan Arcelia tahu bahwa ada serikat rahasia yang mengincar nyawa Putri Lexia dan bisa meningkatkan keamanan kembali. Usut punya usut, ternyata orang yang rela membayar serikat rahasia ternyata adalah orang yang masih bersangkutan dengan kerajaan Arcelia. Terlihat dari niatnya dia mengenal baik Putri Lexia dan berniat membunuh Raja Arcelia alias ayahnya sendiri. Rupa-rupanya dia adalah seorang pangeran yang haus akan tahta kerajaan dan berniat untuk menggulingkan ayahnya sendiri meskipun dia harus melakukan cara-cara kotor termasuk mengaktifkan penghalang sihir kekang yang dapat menaklukkan seisi kerajaan dalam sekejap. Dengan begitu dia akan menjadi raja selanjutnya yang berkuasa di kerajaan Arcelia dan membunuh semua yang menghalangi jalannya, termasuk para prajurit dan Yuya yang dikenal melindungi Putri Lexia selama ini. Yang ditunggu-tunggu oleh Raja Arcelia ternyata nongol juga di dunia isekai selama dia mendapatkan liburan semester dari sekolahnya. Akhirnya Yuya memutuskan untuk bergegas menuju istana Arcelia sesuai janjinya kepada sang putri. Di perjalanan Yuya juga tetap membasmi monster-monster di dalam hutan untuk mendapatkan item-item lainnya yang mungkin bisa dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya.
Sampai akhirnya Yuya memasuki area perkotaan di mana dia menemukan berbagai jenis makhluk baru seperti manusia, hewan, dan acara festival tahunan. Sebelum berkelana lebih jauh, Yuya memutuskan menjual beberapa item yang bisa ditukar menjadi mata uang dunia isekai karena di dunia tersebut dirinya sangat miskin. Karena Yuya adalah pendatang baru di dunia isekai, Yuya pun terpaksa menjual beberapa barang dari dunia nyata kepada pedagang lelangan. Betapa terkejutnya dia saat mendapatkan uang sebanyak 100 koin keping emas dari hasil penukaran tersebut. Di mana dengan uang tersebut Yuya bisa bertahan hidup sampai 20 tahun ke depan tanpa bekerja. Dengan uang itu Yuya dapat menyewa kereta kuda untuk membawanya pergi ke ibu kota kerajaan tempat istana Arcelia berada. Ketika sampai di sana Yuya kembali dikejutkan dengan suasana istana yang sangat megah dan sambutan yang sangat baik dari Owen dan pasukan kerajaan lainnya. Tapi sambutan hangat itu tidak berlaku pada Raja Arcelia yang sudah murka sekali dengan isu-isu yang menceritakan bahwa putrinya dipelet oleh si pemuda bernama Yuya tersebut. Bahkan dengan polosnya Yuya masuk ke dalam aula Raja Arcelia untuk memberikan sebuah item berharga berupa kasur surga yang kemarin dia dapatkan dari hasil melawan monster-monster di hutan. Sontak sang raja langsung naik pitam karena Yuya tidak mengetahui bahwa adat di kerajaan Arcelia jika ada pemuda membawa kasur untuk ayah mertuanya, berarti pemuda tersebut alias Yuya sedang melakukan sebuah lamaran pernikahan terhadap pihak wanita alias Putri Lexia. Tapi langkah sang raja dan yang lainnya tiba-tiba terhenti saat menyadari bahwa terdapat pembunuh komplotan pembunuh sekitar mereka saat ini. Bahkan antek-antek pembunuh tersebut datang dengan membawa sebuah bola sihir penghalang kekal yang bisa meruntuhkan semua sihir di kerajaan Arcelia. Salah satu pemimpin serikat tersebut langsung menyerang sang raja yang tengah lengah. Beruntungnya Yuya datang tepat waktu dan membantu sang raja menghalau serangan si pembunuh menggunakan formasi bersama Naik dan Akatsuki. これで大丈夫かな。 Semenjak kejadian penyerangan tersebut, Putri Lexia dan Luna sekarang malah berebutan perhatian Yuya karena keduanya resmi menjadi rival dalam percintaan. Tidak hanya di dalam istana, keduanya bahkan sampai ngintil kemanapun Yuya pergi termasuk ke wilayah festival istana. Semakin berjalan mereka akhirnya sampai ke salah satu tempat serikat petualang. Luna menawarkan Yuya untuk gabung ke serikat tersebut karena memiliki banyak manfaat termasuk mendapatkan cuan dari menjual item dari monster. Perdebatan pun terjadi antara Luna dan Lexia di mana sang putri melarang Yuya mendaftar serikat petualang sedangkan Luna memaksa Yuya untuk mendaftar. Meskipun begitu akhirnya Yuya sendiri memilih untuk mendaftarkan dirinya di serikat petualang dan mulai mengecek energi sihirnya lewat bola kristal yang disediakan oleh pihak serikat. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana saat melihat Yuya memecahkan bola kristal sihir saking kuatnya energi sihir yang dia miliki. Beruntungnya Yuya tidak menyebutkan semua elemen sihir miliknya karena 3 saja sudah membuat seisi serikat terkejut. Setelahnya Yuya dan Luna akhirnya mendapatkan kartu anggota serikat peringkat F dan dipersilahkan untuk berburu monster serta tanaman sihir. Tapi sebelum mereka berangkat, seorang wanita paruh baya yang merupakan salah satu anggota serikat petualang kaya bernama Gena datang menghampiri Yuya dan menggodanya agar mau ikut bersamanya menjalankan misi di serikat kalau ada kesempatan. Sayangnya kedua gadis cantik yang menempel pada Yuya langsung bereaksi seperti cacing kepanasan dan mendeklarasikan kalau mereka akan menjalankan misi pengumpulan bersama-sama. Dan benar saja keesokan harinya Luna ikut bersama dengan Yuya menjalankan misi pengumpulan dan disusul dengan Putri Lexia beserta Owen dan pasukan Arcelia yang diam-diam mengikuti mereka semua. Bukannya fokus dalam misi pengumpulan, Putri Lexia dan Luna malah berlomba-lomba mengumpulkan tanaman untuk memperebutkan perhatian Yuya. Tapi sayangnya misi tersebut tertunda lantaran Owen dan pasukan Arcelia datang untuk menyampaikan sebuah informasi darurat di mana bantuan Yuya sangat dibutuhkan saat itu juga. Tanpa pikir panjang Yuya langsung berangkat bersama iringan pasukan Arcelia menuju lokasi kejadian dan meninggalkan Putri Lexia bersama dengan Luna.
Betapa terkejutnya Yuya, mantan pangeran Arcelia tengah mengamuk dan menyerang semua pasukan kerajaan tanpa ampun. Usut punya usut sang pangeran dilanda kegilaan karena gagal membunuh adiknya sendiri Putri Lexia dan turun tahta dari jabatan pangeran. Dengan begitu sang pangeran tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Raja Arcelia. Tapi untungnya Yuya segera bergerak cepat menghalangi semua serangan sang pangeran hingga sukses menghentikan niat jahatnya. Di saat pangeran Arcelia sudah tidak mampu bergerak lagi, tiba-tiba seorang gadis kecil muncul secara misterius dan mengatakan bahwa kontraknya dengan pangeran Arcelia telah berakhir karena kegagalan yang dilakukan oleh sang pangeran. お前の計画 Tidak disangka-sangka gadis misterius tersebut memiliki kekuatan yang sangat mematikan di mana dia mampu mengendalikan ratusan senjata untuk mengalahkan semua pasukan Arcelia. Melihat hal ini, Owen segera meminta bantuan Yuya untuk menghentikan semua serangan tersebut. Namun berdasarkan analisa Yuya membaca kekuatan overpower dari tubuh si gadis misterius tersebut, meskipun sempat berhasil menyelamatkan pasukan dan pangeran Arcelia, tapi Yuya sangat berhati-hati dengan kekuatan si gadis, apalagi saat gadis tersebut mengetahui identitasnya sebagai Owen. Tentu saja si gadis misterius tersebut sangat ingin membunuh Yuya sebelum dia memutuskan untuk pergi saat menyadari bahwa energi yang dimilikinya saat ini sudah over limit. Setelah kejadian tersebut, tentu saja Pangeran Rhaegar harus menghadapi hukumannya di hadapan seluruh pihak kerajaan Arcelia, termasuk Yuya dan adiknya Putri Lexia. Semua pasukan pun mencopot paksa seluruh baju dan topeng yang dikenakan oleh sang pangeran, lalu memperlihatkan semua luka yang ada di tubuhnya. Ternyata luka tersebut konon disebabkan oleh sihir Lexia yang secara tidak sengaja membakar sekujur tubuh sang pangeran. Gara-gara itu pangeran jadi diasingkan oleh raja dan menyebabkan pangeran menyimpan dendam pada adiknya sendiri. Saking gilanya sang pangeran dengan tega bergabung dengan serikat rahasia untuk merencanakan pembunuhan terhadap Putri Lexia. Melihat perseteruan tersebut, Yuya berinisiatif memberikan sang pangeran ramuan herbal yang bersumber dari tanaman herbal pemulih saat dia menjalankan misi pengumpulan tempo waktu. Tak disangka-sangka setelah meminum ramuan herbal tersebut, luka di sekujur tubuh pangeran menghilang sekaligus mengembalikan wajah tampannya. Tentu saja semua orang tampak terkejut melihat kehebatan Yuya menggunakan obat-obatan herbal tersebut. Meskipun berhasil sembuh, tapi pangeran tetap berpikir bahwa dirinya akan tetap menjalani hukuman mati atas semua perbuatan jahatnya terhadap Lexia di masa lalu. いいえ、私は許します。 Pada akhirnya Putri Lexia memaafkan semua perbuatan kakaknya dan mengubah seisi kerajaan Arcelia kembali harmonis seperti sedia kala di mana tidak ada lagi dendam di antara pangeran dan Putri Arcelia. Oleh karena itu Raja Arcelia menghadiahkan sebuah rumah dan harta bekas pangeran Arcelia beserta gelar kesatria untuk Yuya atas kebaikannya. Namun tetap saja pikiran Yuya tidak tenang selama dia belum menemukan keberadaan dan niat sebenarnya gadis misterius yang menyerang pasukan Arcelia tempo hari. Pikiran tersebut sampai menghantui Yuya di dunia nyata sehingga tidak ada satupun mata pelajaran di sekolah yang masuk ke kepalanya. Tentu saja Kaori sang pujaan hatinya menyadari body language Yuya yang gelisah sejak awal. Setelah jam sekolah berakhir, Yuya bergegas pergi ke rumahnya meninggalkan Kaori sebab dia harus masuk ke dunia isekai sebelum si gadis misterius menyerang kerajaan Arcelia. Apalagi berdasarkan informasi Pangeran Rhaegar mengatakan jika si gadis misterius tersebut bisa menggunakan kekuatan iblis untuk melampiaskan dendamnya. Tidak lama berjalan masuk ke area hutan, Yuya sudah menemukan keberadaan sang gadis misterius yang langsung menyambutnya dengan serangan busur panah miliknya. Gadis tersebut hendak membunuh Yuya yang dia yakini akan menghambat perjalanannya untuk membalaskan dendam masa lalunya.
Di saat pertarungan antara Yuya dan gadis misterius pengguna kekuatan iblis semakin sengit, ternyata Yuya menyadari bahwa ada Kaori yang ikut masuk ke dalam dunia isekai dan bersembunyi di balik pohon besar. Sayangnya momen ini justru dimanfaatkan oleh gadis misterius itu untuk mengalihkan fokus Yuya lalu menyerangnya sampai tidak bernyawa. Beruntungnya siluman kelinci tiba-tiba melindungi Yuya dan Kaori dengan sigap. Dari kejadian itu si guru siluman kelinci mengetahui identitas gadis misterius yang bernama Yuti, di mana dia berubah menjadi jahat setelah gurunya yang merupakan dewa busur dikhianati oleh suku manusia, sehingga kali ini dia akan membalaskan dendamnya terhadap orang-orang yang menghalangi niatnya. 今までの攻撃中に紛れて 旧姓の Meskipun sudah dinasihati oleh Usagi, si monster kelinci, tapi hati Yuti sudah terlanjur dipenuhi oleh rasa dendam yang membabi buta. Sehingga mau tidak mau Yuya harus menghadapi kembali serangan Yuti yang semakin brutal. Tapi apapun serangan Yuti tidak bisa mengenai Yuya, sehingga Yuya terpaksa membentuk sebuah formasi bersama kedua peliharaannya dan guru kelinci Usagi untuk menghentikan serangan Yuti. Karena dendam Yuti akhirnya mendapatkan kekuatan iblis dari dewa jahat yang menghasut hati sucinya. Dari situ strategi Yuya pelan-pelan terlaksana dengan baik dan bisa menghentikan semua serangan Yuti yang sudah berubah menjadi separuh iblis. Di saat semua terluka parah, Akatsuki langsung membentuk formasi penyembuhan untuk mengembalikan energi di tubuh Yuya dan yang lainnya. Momen ini pun langsung dimanfaatkan oleh Yuya untuk membawa tubuh Yuti yang sudah mulai tersadar sebagai manusia tapi masih dalam keadaan lemah. Semua menganggap pertarungan Yuya sudah selesai sampai Kaori hendak menghampiri pujaan hatinya. Tapi Kaori lupa bahwa selain Yuti masih ada serangan monster buas lainnya yang mengincar nyawa, dan beruntungnya Yuya berhasil menyelamatkan Kaori tepat waktu. Dari semua hal yang terjadi, Yuya sempat khawatir Kaori akan takut padanya. Tapi tanpa disangka-sangka, ternyata Kaori sudah sejak awal menerima semua yang ada pada Yuya. Lahir dan batin menunjukkan bahwa Yuya adalah cinta pertamanya.